Analisis kualitas air irigasi persawahan padi di Desa Molompar, Kecamatan Pembatu, Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ella Sriwindari, dan ada pun anggota kelompoknya yaitu dengan saya sendiri Dinda Sinaga dengan PME 1J023 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Dewi Fitri Ramadhani dengan PME 1J023036, Menaldo Sinaga dengan PME 1J023044, Toriko Farid Bari dengan PME 1J023108, dan Kristen Pada Damani dengan PME 1J023105. Adapun identifikasi jurnal yang kami ambil yaitu jurnal ini meliputi kualitas air Sungai Noan untuk irigasi sawah padi di Desa Molompar. Hasilnya menunjukkan sebagian besar parameter air tergolong baik untuk irigasi, namun kandungan kalium melebihi standar mutu. Penelitian ini bermanfaat sebagai evaluasi kualitas air pertanian. Untuk latar belakangnya yaitu, air merupakan komponen penting dalam kegiatan pertanian, khususnya pada budidaya tanaman padi sawah yang membutuhkan suplai air dalam jumlah besar. Selain kualitas air juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kesuburan tanah dan hasil produksi pertanian, aktivitas pertanian seperti penggunaan pupuk dan pengolahan lahan dapat mempengaruhi kualitas air irigasi, sehingga perlu dilakukan analisis kualitas air untuk mengetahui layaknya. Desa Molompar di Kecamatan Pembatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan aliran Sungai Noan sebagai sumber utama irigasi persawahan padi, sehingga penelitian ini mengenai kualitas air irigasi penting dilakukan untuk memastikan air tersebut masih memenuhi standar mutu dan layak digunakan dalam mendukung keberlanjutan produksi pertanian. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya Naldo Sinaga. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui kualitas air irigasi Sungai Noan, menganalisis parameter kualitas air sebelum dan sesudah pemupukan, menentukan kelayakan air untuk budidaya tanaman padi, memberikan informasi dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada permasalahan utama. Yang pertama itu besarnya penggunaan air pada sektor pertanian dapat mempengaruhi penggunaan pupuk terhadap kualitas air. Yang kedua, potensi pencemaran dan aktivitas pertanian. Dan yang ketiga, belum adanya informasi detail mengenai kualitas air Sungai Noan. Terakhir, perubahan kandungan unsur kimia pada air irigasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya yaitu teknik utama dalam pemeliharaan karangan. Yang pertama, menurunnya produktivitas tanaman padi. Yang kedua, gangguan pertumbuhan tanaman. Ketiga, penurunan kualitas tanah sawah. Yang keempat, tidak efisien penggunaan air irigasi. Dan yang terakhir, resiko kerusakan lingkungan pertanian. Next. Berikutnya adalah metode penelitian. Lokasi pengamatannya yaitu saluran prime, yang kedua saluran sekunder, yang ketiga saluran tersier. Kemudian parameter yang dianalisis, daya hantar listrik, kemudian ada sodium adsorption ratio, yang ketiga ada nitrat, yang keempat ada fosfat, kemudian ada kalium, dan terakhir ada pH tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu hasil penelitian. Nilai DHL meningkat setelah pemupukan. Yang kedua, nilai SAR mengalami kenaikan setelah pemupukan. Yang ketiga, kandungan fosfat meningkat terutama pada saluran tersier. Yang keempat, nilai pH masih berada pada kondisi baik. Dan yang terakhir itu kandungan kalium meningkat setelah pemupukan. Selanjutnya itu kesimpulan hasil. Adapun kesimpulan hasil yang didapatkan ada 3, yaitu yang pertama, sebagian besar parameter kualitas air masih memenuhi standar mutu irigasi. Yang kedua, air Sungai Noan masih layak digunakan untuk budidaya tanaman padi. Dan yang terakhir, parameter kalium perlu pengawasan lebih lanjut agar tidak terdampak buruk pada pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada kontribusi terhadap SDGs. Yang pertama itu ada SDGs 2 atau Zero Hunger untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Kemudian ada Clean Water
and sanitation, mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Kemudian ada responsible consumption and production, mendorong penggunaan sumber daya air secara efisien dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada climate action, mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengawasan kualitas air akibat perubahan iklim. Next itu ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, kualitas air Sungai Noan secara umum masih baik hingga sangat baik. Kemudian air masih layak digunakan untuk irigasi persawahan padi. Yang terakhir, pengawasan kualitas air perlu dilakukan secara berkala. Untuk sarannya, penelitian lanjutan mengenai kandungan kalium, penggunaan pupuk harus lebih bijak, pemantauan kualitas air dilakukan secara rutin. Kemudian yang terakhir, pengelolaan lingkungan daerah aliran sungai perlu ditingkatkan. Kembali ke moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.